Jadi yang menebus kami, ya, yang membenarkan kami itu adalah karena Yesus setia dan taat sampai mati di kayu salib. Gantian. Silakan. Jadi yang menyelamatkan kami adalah karena Yesus setia. Kamu baca di dalam 2 Korintus. Suruh nanti moderatormu jangan turunkan saya ya. 1 Korintus 15 nomor 7 kamu baca. Ya silakan baca. Tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jedar. Tanpa kebangkitan. Berarti tanpa penyaliban. Tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Kalau cuma taat doang Yesusnya, taat. Maka kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Keahlianmu itu memanipulasi keadaan. Jangan kau bawa di depanku, saya nggak pakai. Satu hal yang perlu kau sampaikan samamu. Ini sudah ketiga kalinya aku bilang. Yang diselamatkan di sini bukan Nabi Muhammad, bukan Yesus, tapi kamu sebagai orang Kristen. Kamu tidak akan selamat kalau Yesus tidak disalib. Harus disalib dulu supaya kamu diselamatkan. Nah, sekarang siapa pelaku penyaliban ini? Kamu sendiri menjawab, iblis. Jangan ingkari itu. Iblis yang menyebabkan penyaliban terjadi. Dengan kata lain, iblis berjasa atas keselamatan kalian. Coba Anda baca di dalam kitab yang saya sajikan. 2 Korintus 10, 2 Korintus 5, nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Itu dalil. Harus Anda akui itu. Jangan Anda tidak mengakui itu. Tanpa iblis, dosa Kristen tidak ditebuskan. Ingat, kamu sendiri mengakui dan viral bahwa rekayasa iblislah sehingga penyaliban itu terjadi. Apa akibatnya? Pertumpahan darah. Setelah penumpahan darah, Kristen diselamatkan. Nah, maukah Anda mengatakan bahwa tanpa penyaliban, orang Kristen bisa selamat? Baik. Kasih Saya dalil. jawab ya. Kasih dalil, Baik. silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau mau diskusi yang bagus cuma. Selama diskusinya motifnya bagus. Jangan ajarkan saya. Tenang. Tadi kan kamu Jangan udah ngomong, ajarkan saya saya. boleh ngomong? Iya, silakan. Dewasa dikit lah. Ya, kita nggak ajarin usah mereka. Kau ajarkan saya karena diskusi dari tadi bagus. Ngapain Baik. kau lagi? Baik. Kenapa moderatormu tadi nurunin saya? Lah, enggak tahu. Kenapa tanya saya? Ya makanya ajarin dulu, jangan ketakutan. Baik. Karena kamu pada saat Jadi, saya ngomong kau boleh jangan saya sekarang ngomong. bicara? Ya, silakan. Saya sekarang Makanya udah boleh bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, diskusi aja. Baik. Diskusi aja. Baik, dia ketakutan dia. Baik. Loh, Jadi cuma apalah poin ketakutan? Yang lihat takut tuh, itu kalian yang lihat sendiri lari bagaimana keluar. dia takut kalau saya ngomong kan? Bilang jangan Tadi dia bikin bicara, gerakan saya diam. tambahan. Diam. Tadi dia bicara, saya diam. Diam, Edis, diam. Saya bilang jangan bikin gerakan tambahan. Kita diskusi aja. Sudah cukup Kamu bicaranya? yang lari ke luar negeri karena kau yang takut. Sudah cukup bicaranya? Ya sudah, jangan bikin gerakan tambahan, oke? Sudah bisa saya sekarang bicara? Janji nggak bikin gerakan tambahan? Oke, baik. Fokus Oke, kita. gitu dong. Nah, Silakan. karena kamu takut kalau saya ke situ. Lah, Baik. itu gerakan tambahan lagi. Udah bisa Siapa sekarang yang saya bicara? takut? Itu yang lari ke luar negeri itu yang takut. Ku bilang jangan. Udah bisa sekarang bikin saya bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, ku bilang. Udah bisa bicara sekarang? Jangan bikin gerakan tambahan. Baik. Jadi poin Itu pertama bahwa silakan. iblis berjasa, logika jomplangnya Juma sudah saya patahkan. Logika kedua bahwa di dalam penyaliban terjadi keselamatan itu juga sudah saya patahkan. Sekarang yang ketiga. Poinmu yang ketiga. Saya belum nanya sama kamu nih. Kalau saya nanya sama kamu langsung meninggal nanti. Poin yang ketiga. Kamu bertanya begini. Kalau begitu, kalau tidak ada penyaliban berarti tidak ada keselamatan. Siapa Dalil? bilang? Dalil? Siapa bilang? Dalil? Kan kamu bilang begitu tadi. Dalil? Saya kasih dalilnya tadi. Iya, kamu bilang kan tadi begitu. Kamu Kalau tidak ada akan penyaliban, tetap satu gimana? Saya boleh Korintus. bicara nggak ini? Waktu Saya saya menjawab ngomong nggak ini? dalil 1 Korintus 15:17. Tanpa penyaliban kau masih hidup dalam dosa. Betul tidak? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Dalil, jangan kau bantah dalil. Baik. Silakan. Baik, saya jawab.
Jadi teman-teman, seperti begini ya saya bilang. Oleh karena pelanggaran orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, itu keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi oleh karena ketaatannya. Itu tertulis ya. Nih, perhatikan. Dikatakan di sini ya, sebentar saya bukakan agak lemot, sabar. Nih. Di dalam Roma pasal yang ke-11, di sini dikatakan begini ya. Sebab jika pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan karena kekurangan mereka, maka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi karena kesempurnaan mereka. Jadi orang Yahudi sekalipun menolak Yesus, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berita Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatan atau karena orang Yahudi mendengar Yesus. Karena melanggar saja loh, melanggar saja. Berkat itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu menerima Yesus. Nah, sekarang poinnya, 3 poin sudah saya jawab semua. Masalah iblis kamu bilang berjasa, sudah saya patahkan. Berarti menurut logikamu, kalau iblis berjasa, artinya perempuan yang meracun Muhammad harus diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena telah meracun Muhammad. Karena Muhammad diracun dan dibunuh oleh perempuan Yahudi, Muhammad syahid masuk surga. Itu logikamu. Padahal di dalam kekristenan maupun di dalam Islam bukan begitu logikanya. Logika yang benar adalah Muhammad itu syahid masuk surga bukan karena diracun perempuan Yahudi, tetapi karena dia menyelesaikan tugasnya menjadi rasul sampai pada matinya. Itu logika yang benar. Sama seperti logika di dalam kekristenan. Kenapa Kristus dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dia setia sampai mati disalibkan. Sekalipun orang menganiaya, sekalipun orang memperlakukan dia seburuk mungkin, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sampai pada matinya. Itulah kenapa dia dibangkitkan. Nah, keselamatan orang Kristen terjadi bukan karena pembunuhan Yesus itu, tetapi karena kesetiaan Yesus, oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus itu. Jadi kami kalau berdiri di depan pengadilan, kami ini dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus orang benar, maka kami yang di belakang Yesus itu dibenarkan. Kami tidak dipandang lagi sebagai orang bersalah, yang dilihat adalah Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat kami. Dia penebus kami. Makanya kami berdiri di punggungnya Yesus. Di dalam sebuah pengadilan, Yesus yang menjadi pembela kami. Makanya doktrin kekristenan kami, oleh karena pelanggaran satu orang yaitu Adam yang pertama, dia gagal, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula yaitu Adam yang kedua yaitu Yesus, maka kami dibenarkan. Jadi kamu itu menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir. Kamu mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen itu juga karena pertobatan, karena melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Itu betul. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, itu menjadi milik Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus, orang yang menjadi kepunyaan Yesus, itu melakukan apa yang Yesus suruh. Berkhotbah. Begitu. Kita nah, itu kekristenan. Saya belum bertanya sama kamu ya. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Nah, silakan. Silakan kau bertanya sekarang kalau gitu. Nah, udah clear ya? Iya, sudah clear. Kau bertanya. Ya, sekarang sudah clear. Silakan. Baik, pertanyaan saya begini. Silakan.
menurut Al-Quran, apakah orang yang beriman itu bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh setan? Ya, ini tema ini. Tema. Lah, Jangan kamu- tunggu dulu, tunggu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. Ini kan udah kelar temanya. Sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum Belum. kelar? Apa yang belum clear? Coba Belum apa yang belum kelar clear? ini tema. Belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagian Kamu mana? hanya berkhotbah. 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan, Kristen tetap ada di dalam dosa. Kamu nggak bantah itu. Baik, nggak mau saya bantah? bantah? Nah, Baik. silakan. Bagaimana Baik. caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban? Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Baik, saya jawab. Silakan. Jadi itu berbicara tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak? Kenapa lari ke Yesus dari boleh? Diam. Saya lagi. Kamu hanya menipu saja. Silakan. Yesus, sabar. Yesus taat. Dalam ketaatannya terlibat iblis. Percuma Yesus taat kalau iblis tidak terlibat dalam hal proses ketaatannya berhubungan dengan penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika kau katakan ketaatan Yesus yang menjadi simbol keselamatan Kristen, itu bohong, itu cara politik yang tidak bagus yang Anda lakukan. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi untuk dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat. Ada Yesus menerima perintah bunuh diri lo. Kamu sudah mulai absurd nih. Seranganmu udah mulai nggak jelas nih. Tunggu. Atau kamu kurang istirahat atau bagaimana? Saya menanggapi pernyataanmu yang mengatakan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Kepada iblis. Kepada Bapa di surga yang mengutusnya. Tolong tunjukkan dalilnya membunuh orang benar itu menjadi perintah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang pendosa. siapa yang memerintahkan untuk membunuh? Lalu Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Mana dalilnya ketaatannya kepada perintahnya agar mati untuk orang-orang berdosa? Baik, saya jawab. Mana Jadi dalilnya? begini Juma. Jangan. Baik. Dalil. Baik. Dalil. Jadi Dalil. kamu berpikir bahwasanya Bapa Yesus di taat. surga memerintahkan orang-orang untuk membunuh Yesus, begitu? Memerintahkan Yesus untuk mati. Dan Yesus Siapa taat. yang memerintah? Siapa yang memerintahkan demikian? Kamu bilang tadi Yesus taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapa supaya apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? mana Memberitakan perintahnya? kebenaran. Mana perintahnya Bapa untuk mati orang benar ini demi orang berdosa? Mana perintahnya? Itu logikamu sendiri. Lah, kamu yang mengatakan taat, Yesus taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Ketika Iya. Tuhan Yesus Taat mati memberitakan. disalib. Boleh saya bicara? Enggak, dalil saya minta. Boleh saya bicara? Berpanjang lebar Anda berkhotbah. Dalil, Yesus taat. Kami Kristen diselamatkan bukan karena disalib, tapi karena Yesus taat kepada perintah-perintah Bapa. Oke, yang mau Yesus disalib iblis. Kalau Ya. Anda mengatakan, diam dulu. Berarti Yesus taat ke iblis. Oke, baik. Saya jawab Yesus pertanyaanmu. Taat, tunggu. Yesus taat ke iblis atau Yesus taat ke Bapa Elohim? Baik. Sudah Loh, selesai? Kok baik? Jawab dulu. Sudah selesai? Sudah, silakan. Jawab itu ya. Jadi ini Silakan. logika macam apa ini berpikirnya? Kalau Yesus dibunuh, disalibkan oleh orang-orang Farisi, artinya Yesus taat kepada orang Farisi gitu? Itu logikamu? Tadi kau katakan Yesus taat kepada Bapa. Iya, taat kepada Bapa di surga. Terus Taat menurut atas kamu, taat karena atas perintah. Yesus disalibkan oleh orang-orang Farisi yang di belakangnya adalah iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Itu Karena logikamu. mengikuti keinginan iblis. Ya, itu logikamu seperti itu. Lalu Baik. Jadi menurutmu, karena Muhammad diracun oleh orang Yahudi, berarti Muhammad taat kepada yang meracun? Gitu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad taat kepada orang yang diracun? Kan logikamu seperti itu. Menurut Anda logikamu, yang mengatakan tadi bahwasanya logikamu gimana? Cara Saudara pikirmu itu loh. Dennis, Pola Saudara Dennis, pikirmu diam. itu bagaimana?
di depan saya kau nggak laku. Cara-caramu yang menipu umat Islam awam itu nggak laku bagi saya, Dis. Kau sudah tahu saya. Itu udah tukang bisu-bisukan Kamu moderatormu itu. kenal saya. Kenapa Diam. moderatormu ketakutan tukang bisu-bisukan? Diam. Saya perintahkan. Diam. Ketakutan dia kalau saya ngomong. Saya Coba. perintahkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Edis, dengarkan saya. Mumpung kau lagi di Silakan. luar negeri. Bebas kau berbuat. Dengarkan. Silakan. Kamu membantah keselamatan Kristen karena salib. Dengan mengatakan, Yesus itu, kami Kristen tidak selamat karena salib. Tapi karena ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa. Sedangkan kamu sendiri mengakui penyaliban itu keinginan iblis. Yesus taat terhadap salib. Yesus taat terhadap iblis. Kau ingin membantah itu? Boleh. Tapi tunjukkan di mana Bapak mau Yesus disalib orang benar, mati untuk menebus orang bersalah. Bapak perintahkan itu di mana? Jangan kau putar lidah. Ingat kau lagi berhadapan dengan saya, bukan dengan umat awam. Oke. Silakan. Sudah, bisa saya jawab? Silakan. Baik. Makanya kamu cocok diskusinya sama Rudi Yohanes kamu. Kamu Sama jangan orang-orang. jangan Gimana? bikin Saya boleh gerakan ngomong nggak? tambahan. Ketika saya ngomong, kenapa kamu Jangan panik? bikin gerakan tambahan. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya Jangan ngomong? bawa-bawa orang. Kamu aja dengan saya. Kamu aja dengan saya. Nggak usah kau lebay di sini. Di Indonesia, andaikan kau masih di sini, kau nggak laku. Di Indonesia kau nggak laku. Di luar negeri kau laku karena kau penghujat kelas kakap. Sekarang kau bicara. Kenapa kau tukang bisu-bisukan, Juma? Di mana bentuk ketaatan Yesus terhadap penyaliban? Di mana penyaliban Kalau itu saya dari mau Bapak? menjawab, kau jangan Silakan. panik bisu-bisukan saya. Ini tangan saya Makanya begini ya. jangan bikin Lihat nih, gerakan tambahan. tangan saya begini nih. Lihat ya. Masa orang yang Menurut dijagokan, logikamu, menurut orang dijagokan logikamu ya. gerakan tambahan Karena menghadapi saya. menurut Silakan. logikamu, karena Yesus disalibkan, berarti Yesus taat sama iblis. Lalu taatnya Berarti Yesus menurut logika somplangmu, karena Muhammad diracun perempuan Yahudi, tentu saja yang merasuki perempuan Yahudi itu adalah iblis. Di mana? Coba, kamu setuju nggak? Yang merasuki Ketaatanmu. perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu adalah iblis? Setuju nggak kamu? Saya mengatakan apakah Nabi Muhammad taat kepada keadaan itu? Apakah Muhammad taat kepada Allah atau kepada iblis? Kepada Allah. Oke, Ada nggak berarti Allah? yang merasuki Ada nggak Allah? perempuan Dengar. Yahudi untuk Ada meracun tidak Muhammad Allah itu memerintahkan? adalah iblis Ada atau nggak Allah? Allah? Ada nggak Allah merintahkan kepada senap untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa kamu berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib. Ayo. Oke. Berarti Terus iblis masalahnya berhasil. di mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil. Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau dia disalib? Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi penyaliban itu. Jangan kabur. Dalil. Baik. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Apa kehendak Bapa di sorga? Kehendak Bapa di sorga adalah supaya Tuhan Yesus terus memberitakan kebenaran, sekalipun diancam mau dibunuh, sekalipun diancam mau disalibkan. Mana dalilnya? Boleh saya ngomong? Mana dalilnya? Bahwa Keseluruhan Injil itu dalilnya. Keseluruhan Injil itu dalilnya. Di mana di situ Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai ular-ular beludak dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mengancam akan membunuh Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Apakah Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah, Juma. Intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu sanggup nggak? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, Bantah, malu dia, malu.